Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Setelah mencoba bis kita busway-nya Bogor untuk yang pertama kalinya, bisa nonton link di atas atau di deskripsi ya. Dan bereksperimen naik bis kita menggunakan kartu Jaklingko, bisa nonton di link atas atau deskripsi juga ya. Untuk konten kali ini, kita akan mencoba naik dan transit bis kita membelah kota Bogor dari utara ke selatan. Dari makan bakso Mas Joko di Bogor Utara, gak di endorse, tapi pengen. Lalu belanja ke GS Supermarket Korea, Mall Boxy 123 di Bogor Selatan. Gak di endorse, tapi tolonglah. Perjalanan Bogor Utara ke selatan naik bis kita, tepatnya bakso Mas Joko ke Mall Boxy 123, total sejauh 13,49 km selama 1 jam 21 menit. Dimulai dari bakso Mas Joko, berjalan kaki ke bus stop Taman Coret-Coret sejauh 700 meter selama 11 menit. Bakso Mas Joko terletak di Jalan Panduraya Bogor Utara, yang dilewati bis kita koridor 6 Gor Parung Banteng, dua arah ke Parung Banteng dan arah ke Gor. Untuk ke Mall Boxes harus naik yang ke arah Gor. Dan halte atau bus stop terdekatnya adalah bus stop Taman Coret-Coret. Untuk ke sana dari Mas Joko berjalan ke arah selatan arah ke Taman Coret-Coret. Jarak ke bus stop cukup jauh, yaitu 700 meter, tapi tidak tersedia trotoar yang layak untuk jalan kaki sejauh itu. Dilewati oleh bis kita koridor 6. Terus berjalan ke arah bus stop, usahakan di trotoar, kalau ada dan bisa. Ini adalah kondisi saat cerah, masih bisa nyaman berjalan walaupun tanpa trotoar. Lain lagi ceritanya jika sedang hujan. Siap-siap kecipratan air dari mobil dan motor yang lewat. Harus melewati genangan air setinggi mata kaki. Lanjut kecipratan air lagi. Udah mandi, udah rapi, dimandiin lagi. Yang lewat juga ngebut makin barbar. Saking tingginya genangan sampai dipakai main air sama bocil-bocil. Danau. Ya, semoga segera diperbaiki oleh Pemkot ya. Tambah halte atau bus stop dan pembuatan trotoar juga. Dilewati bis kita koridor 6 lagi. Udah 2 kali nih, sekali lagi dapat piring cantik. Terus berjalan sampai ke bus stop. Dan sampai di bus stop Taman Coret-Coret. Lalu dari bus stop Taman Coret-Coret, naik bis kita koridor 6 jurusan Parung Banteng Gor ke halte Jambu 2 sejauh 2,17 km selama 12 menit. Menunggu kedatangan bis kita setelah dilewati 2 unit. Setelah menunggu 5 menit, bis kita koridor 6 Parung Banteng Gor akhirnya datang. Bayar dengan kartu uang elektronik, e-money, flash, tap cash, Brizi, atau kartu Jaklingko. Tarif masih Rp0. Masuk ke bis dan duduk atau berdiri di lokasi yang masih kosong. Bis berjalan di Jalan Panduraya dan melewati bakso Mas Joko, bus stop Taman Gandaria yang tidak kunjung diaktifkan, Jalan Arzimar, Komplek Indra Prasta 1, berhenti di lampu merah perempatan Warung Jambu. Bis koridor 6 ini berjalan ke arah barat, sedangkan untuk ke Mall Boxes harus berjalan ke arah selatan. Dan perempatan Warung Jambu adalah pertemuan koridor 6 dengan koridor 1 yang berjalan ke arah selatan. Jadi harus turun di halte terdekat untuk pindah bis. Halte turun koridor 6 terdekat adalah Jambu 2 dan naik koridor 1 terdekat adalah halte Disdik. Turun bis di halte transit Jambu 2 dan bersiap jalan kaki ke halte Disdik. Ucapkan selamat jalan untuk bis ke-6. Kemudian dari halte Jambu 2 berjalan kaki ke halte Disdik sejauh 650 meter selama 11 menit. Dari halte transit Jambu 2 berjalan 650 meter ke halte Disdik, dimulai dengan berjalan ke perempatan Warung Jambu. Sampai di perempatan berjalan ke arah zebra cross di depan pos polisi. Dilewati bis kita koridor 1 Cidang yang Bubulak arah ke utara, untuk arah ke selatan di seberang. Lanjut menyeberangi Jalan Pajajaran lewat zebra cross ke arah timur arah ruko-ruko. Sampai di seberang, belok kanan arah ke selatan dan berjalan menyusuri Jalan Pajajaran dan melewati bus stop yang juga belum diaktifkan, padahal enak banget kalau bisa naik bis kita dari sini nih. Trotoar yang lebar dan bagus, tempat yang layak untuk jalan jauh menuju halte bis kita. Area komersial dan perkantoran Warung Jambu. Papan jalur sepeda yang dikira papan bus stop, aduh PHP aja nih papan. Trotoar yang lebar dan bagus lagi dengan pohon rindang dan penjual tanaman, ini baru top.
dan sampai di halte Disdik. Selanjutnya dari halte Disdik, naik bis kita koridor 1 Bubulak Cidangyang ke halte Cidangyang sejauh 3,46 km selama 14 menit. Kembali menunggu bis kita dengan calon penumpang lain yang lumayan banyak. Setelah menunggu 1 menit, bis kita koridor 1 jurusan Bubulak Cidangyang pun datang. Antri yang tertib untuk naik ke bis. Bayar lagi dengan kartu uang elektronik atau kartu Jaklingko, tarif masih Rp0. Duduk atau berdiri di tempat yang kosong. Bis menyusuri Jalan Pajajaran dan melewati Rumah Sakit Azra. Berhenti di halte Bantarjati 2. Lurus di pertigaan VIP. Melewati SD Gunung Gede, nggak pakai Pangrango. Berhenti di halte SMKN 3. Melewati Puslit Bangnak. Melewati Sekolah Bisnis dan Vokasi IPB dan berhenti di halte IPB MM. Lurus di perempatan Hotel Pangrango, nggak pakai gede, tadi udah di SD. Deretan Factory Outlet dan restoran. Lurus di perempatan Lodaya, BK dan McD. Lurus di persimpangan Pintu 3 Kebun Raya Bogor. Melewati deretan hotel-hotel. Berhenti di halte PMI. Melewati IPB Baranang Siang. Berhenti di halte Kebun Raya. Lurus di Simpang Tugu Kujang dan melewati Mall Botani Square. Setelah JPO Baranang Siang, belok kiri ke Jalan Cidangyang. Perjalanan arah selatan koridor 1 berhenti di halte transit Cidangyang. Bis koridor 1 akan berbalik ke utara lagi, jadi turun di halte transit Cidangyang untuk pindah ke bis yang ke arah selatan lagi. Ucapkan selamat jalan untuk bis K1. Lalu dari halte Cidangyang, naik bis kita koridor 2 Bubulak Ciawi ke halte Unitex sejauh 5,86 km selama 20 menit. Bis ke arah selatan di halte transit Cidangyang adalah koridor 2 Bubulak Ciawi. Antri yang tertib lagi untuk naik bis. Bayar lagi dengan kartu uang elektronik atau kartu Jaklingko dengan tarif masih Rp0 dan masuk ke bis. Bis berjalan ke arah jalan akses tol. Menyusuri jalan akses tol Jagorawi. Putar balik dan menuju jalan Pajajaran lagi. Belok kiri di depan terminal Baranang Siang dan masuk jalan Pajajaran lalu melewati Puri Begawan Convention Center, Masjid Raya Bogor. Berhenti di halte Pakuan. Melewati deretan resto-resto. Berhenti di halte Villa Duta. Melewati deretan pertokoan. Berhenti di halte Kesatuan. Melewati belokan Bantar Kemang. Berhenti di halte Sukasari. Melewati kantor Damkar. Lurus di persimpangan Sukasari. Melewati Plaza Eka Lokasari dan masuk Jalan Raya Tajur. Berhenti di halte PDAM 2. Melewati bioskop Galaxy. Bukan bioskop, udah jadi tempat kondangan. Berhenti di halte Dishub. Menyusuri Jalan Raya Tajur. Dan melewati Mall Boxis 123. Kalau 111 RX Information ya. Jangan lupa like dan subscribe. Tidak ada halte di Mall Boxis, jadi turun bis di halte terdekat yaitu halte Unitex. Turun bis, jangan lupa bilang terima kasih dan sampai di halte Unitex. Ucapkan selamat jalan ke bis K2. Kemudian dari halte Unitex, berjalan kaki ke Mall Boxis 123 sejauh 650 meter selama 13 menit. Dari halte Unitex, berjalan 650 meter ke arah Mall Boxis arah ke utara. Melewati jalan masuk pabrik Unitex. Trotoar kembali menghilang, hati-hati kendaraan ngebut-ngebut. Melewati perumahan Royal Tajur. Di tengah perjalanan ternyata ada halte bis kita Pakuan 1, tapi posisinya di seberang, cuma arah sebaliknya. Kenapa tidak dibuat berpasangan ya? PR untuk Pemkot nih, jarak antar halte atau bus stop yang terlalu jauh dan trotoar yang hilang-hilangan. Aduh. Dan akhirnya sampai juga di Mall Boxis Bogor Selatan. Eksperimen naik bis kita membelah kota Bogor dari utara ke selatan sukses, mantap. Total jalan kaki jadi 2 km dan naik bis kita 11,5 km. Untuk eksperimen jalan-jalan point to point pakai bis kita kali ini. Main pegel bos. Ya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah. Siap-siap pegel ya. Jangan lupa like, komen, share konten ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.